Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel Belajar Matematika CBMB Smart Open the Door. Pada video kali ini kita akan belajar materi yang kedua tentang vektor, yaitu operasi vektor pada bidang dalam kurung R2. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu diharapkan Anda dapat menentukan operasi vektor pada bidang. Di antaranya adalah hasil kali suatu vektor dengan skalar, kemudian hasil penjumlahan vektor-vektor, dan selisih dua vektor. Jadi itulah tujuan pembelajarannya. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah menentukan hasil kali vektor dengan skalar. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu besaran skalar. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Misalnya jarak, waktu, massa, dan sebagainya. Besaran skalar dapat ditambahkan atau dikalikan dengan bilangan skalar lain tanpa mempengaruhi arah besarannya. Sebagai contoh, jika kita menambahkan suhu 20 derajat Celcius atau Celsius ke suhu 30 derajat Celcius, maka suhu akan menjadi 50 derajat Celcius. Namun tidak seperti besaran vektor, besaran skalar ini tidak memiliki arah. Namun vektor dapat dioperasikan dengan skalar. Karena skalar hanya mempunyai besar, maka perkalian vektor dengan skalar itu hanya berpengaruh pada besar vektor saja, sedangkan arah dari vektornya tetap. Hasil kali vektor A dengan skalar 2 misalnya, ini akan menghasilkan vektor dengan besar 2 kalinya, sedangkan arahnya masih tetap. Secara umum, hasil kali vektor A dengan skalar K, jadi skalar K, K-nya di sini adalah suatu bilangan ya, bilangan tertentu, itu akan menghasilkan vektor K dikali vektor A, yang besarnya adalah K kali besar vektor A, dan arahnya sama dengan vektor A bila nilai K-nya positif, dan berlawanan arah dengan vektor A bila nilai K-nya negatif. Sebagai contoh untuk menunjukkan perkalian vektor skalar ini dapat dilihat pada gambar bidang berpetak ini. Terdapat beberapa vektor, antara lain ada vektor U sama dengan matris kolom 41, kemudian ada vektor W1 sama dengan 2 kali vektor U sama dengan matris kolom 82, kemudian vektor W2 sama dengan 3 kali vektor U sama dengan vektor kolom 12, 3, kemudian vektor W3 sama dengan 1/2 vektor U sama dengan matris kolom 2 dan 1/2, kemudian vektor W4 sama dengan negatif 2 vektor U, jadi sama dengan matris kolom min 8 min 2. Jadi ini sesuai dengan ukuran pada gambar yang dilihat dari jumlah kotak-kotak satuan yang ada di sini, baik yang horizontal maupun yang vertikal, sesuai dengan penjelasan tentang komponen-komponen vektor yang horizontal dan vertikal pada video sebelumnya ya. Jadi dari gambar terlihat bahwa vektor W1 searah dengan vektor U. Jadi yang ini vektor W1 arahnya
sama dengan arah dari vektor U, dilihat dari arah ujung panahnya. Dan panjangnya adalah 2 kali vektor U, sesuai dengan keterangan di sini bahwa vektor W1 itu kan 2 kalinya dari vektor U. Jadi kita bisa tulis vektor W1 sama dengan 2 kali vektor U. Begitu pula dengan vektor W2 dan vektor W3, yaitu 3 kali vektor U dan 1/2 kali vektor U. Sementara untuk vektor W4 arahnya berlawanan dengan arah vektor U dan panjangnya adalah 2 kali vektor U, sehingga vektor W4 sama dengan negatif 2 kali vektor U. Tanda negatifnya ini karena arah vektornya berlawanan antara vektor W4 dan vektor U. Dalam bentuk komponen vektor bisa Anda lihat lebih jelas. Uraian di atas memperlihatkan bahwa vektor-vektor yang arahnya sama dengan vektor U adalah vektor W1, vektor W2, dan vektor W3. Ini vektor W1, vektor W2, dan vektor W3 arahnya sama dengan vektor U. Atau dapat ditulis dalam bentuk vektor W, ini kayaknya huruf I, jadi vektor WI secara umum ditulis dalam bentuk baku seperti ini. Vektor WI sama dengan K dikali vektor U, dengan K skalar yang bernilai positif. Sementara itu vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor U seperti contohnya vektor W4 tadi dapat ditulis dalam bentuk baku vektor WI sama dengan K dikali vektor U dengan K skalar yang bernilai negatif. Vektor-vektor yang arahnya sama atau berlawanan dengan vektor U disebut vektor-vektor yang sejajar dengan vektor U. Sehingga dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, vektor W sejajar dengan vektor U ditulis seperti ini. Jika vektor W sama dengan K dikali vektor U dengan K skalar dan juga K merupakan elemen bilangan real. Lalu jika K lebih besar dari 0, maka vektor W akan searah dengan vektor U. Jika K lebih kecil dari 0, maka berarti vektor W berlawanan dengan vektor U. Contoh, buktikan bahwa vektor U sama dengan matriks kolom 21 sejajar dengan vektor P sama dengan matriks kolom 63. Jadi alternatif penyelesaiannya, kita tahu dulu konsepnya bahwa dua buah vektor dikatakan sejajar jika memiliki arah yang sama atau arah berlawanan dan besarnya bisa berbeda. Tapi di sini yang kita garis bawahi adalah jika memiliki arah yang sama. Dua vektor yang sejajar dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian skalar dengan vektor. Diketahui tadi vektor U sama dengan matriks kolom 21 dan vektor V sama dengan matriks kolom 63. Dan vektor B ini bisa kita ubah sama dengan 6 ini adalah 3 kali 2 dan 3 ini adalah 3 kali 1. Ternyata ada hubungannya dengan vektor U. Jadi kita bisa ubah menjadi sama dengan perkalian skalar 3 dikali dengan matriks kolom dari vektor U, yaitu matriks kolom yang elemennya 2 dan 1. Jadi bisa kita tulis sama dengan 3 dikali vektor U. Vektor V ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian skalar dengan vektor U, yaitu vektor V sama dengan 3 kali vektor U, atau vektor U dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian skalar dengan vektor V
yaitu vektor U sama dengan sepertiga kali vektor V. Nah, ini sepertiganya kan adalah nilai K, berarti K-nya bernilai positif. Karena bernilai positif, ini berarti vektor U searah dengan vektor V yang panjangnya adalah, dan panjangnya sepertiga vektor V, atau vektor V searah dengan vektor U dan panjangnya 3 kali vektor U. Jadi dapat kita simpulkan bahwa vektor U ini sejajar dengan vektor V. Contoh berikutnya, tentukan apakah titik-titik P 1,-2, titik I 2,1 dan titik R 4,7 ini kolinear atau segaris. Alternatif penyelesaiannya, titik P, Q dan R dikatakan kolinear atau segaris jika titik P, Q dan R ini terletak pada garis yang sama. Titik P, Q dan R akan terletak pada garis yang sama jika dan hanya jika vektor-vektor yang mewakili ruas garis berarah dari titik-titik P, Q dan R ini memiliki pangkal yang sama dan sejajar. Dapat kita perhatikan vektor PQ dan vektor PR jelas memiliki titik pangkal yang sama. Kita tahu sebelumnya bahwa vektor PQ berarti vektor yang memiliki titik pangkal di P dan titik ujung di Q, dan vektor PR adalah vektor yang memiliki titik pangkal di P dan memiliki titik ujung di R. Jadi keduanya ini memiliki titik pangkal yang sama, yaitu sama-sama di titik P. Kemudian komponen vektor PQ berarti sama dengan Q kurang P kan, berarti titik Q kurang titik P. Titik Q nya tadi kan 2,1, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks kolom yang elemennya 21 seperti ini penulisannya, dikurangi dengan matriks Q nya yaitu 1-2. Jadi hasilnya sama dengan matriks kolom 1,3. Hasil dari 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 kurang min 2 sama dengan 3. Kemudian komponen vektor PR berarti sama dengan titik R dikurang titik P. Jadi sama dengan matriks 47 kurang matriks 1-2, hasilnya sama dengan matriks 39, atau bisa kita tulis sama dengan 3 dikali 1, kemudian 3 dikali 3, atau sama dengan perkalian skalar 3 dikali matriks yang elemennya 1 dan 3. Dan kita tahu bahwa matriks 1,3 ini sama dengan vektor PQ. Jadi ini bisa kita tulis sama dengan 3 kali vektor PQ. Lalu karena vektor PR ini sama dengan 3 kali vektor PQ, berarti vektor PQ sejajar dengan vektor PR. Ini dapat kita lihat dari nilai K sama dengan 3 yang bernilai positif. Artinya kedua vektor tersebut sejajar dan sama-sama berpangkal di titik P. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik P, Q, dan R merupakan titik-titik yang kolinear atau segaris seperti tampak jelas dilihat pada gambar di samping ini ya.